Ini bisa mulai record ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk suaranya sementara di di nonaktifin dulu untuk di mute dulu untuk suaranya. Biar nggak berdengung suaranya. Kemudian kan lebih jelas. Nah, ini kan kata kuliahnya online, jadi nggak bisa lama karena YouTube itu kan maksimal 40 menit ya, karena kan presnya gratis gitu nih. Itu masih waktu itu mulai. Jadi sebelum saya masuk ke kita menggunakan praktikum, jadi kemarin saya udah kasih tahu Anda membuka yang namanya EMU 8086 ya. Nanti Anda praktikannya ketika ini aja, nonton di YouTube-nya aja, biar Anda nggak lebih konsen kan. Kalau misalkan seperti di kelas kan langsung praktikum saya periksa gitu ya. Nanti kalau kita ini bisa langsung di kelas. Oke. Ya. Ini kan EMU ya, kemudian setelah ini kan new ya. Oke, ini tinggal oke aja. Oke, sebelum kita masuk ke sini, karena di bahasa kita harus mengenal dulu, karena kita memprogram mesin, memprogram yang prosesor, berarti kita harus mengenal dulu barangnya dulu. Nah, ya. Ini tujuannya ya, mengenal sintak bahasa rakitan, ISO mengenal register Intel 8086. Kenapa 8086? Karena kita menggunakannya emulator 8086, jadi Intel prosesor 8086. Nah, itu yang ada di pasaran tuh yang emulator ini. Kalau yang Pentium 4 nggak ada emulatornya, belum nemu saya. Kemudian mengoperasikan emulator. Kemudian di sini, nah ini adalah pin out dari 8086. Artinya ini adalah bentuknya prosesornya. Ini untuk dia terdiri dari yang namanya ini pin-pin ya. Ini kan ada itu pin data, ada pin IP, pin alamat ya. Kemudian di sini juga ada data. Kemudian di sini ada yang namanya tes, reset, ready, NMI, ada belok dan sebagainya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini setiap ini ada pin masing-masing. Fungsi-fungsinya, banyak ada bus data, kan ada bus alamat, gitu kan. Nah, semua ini sudah bentuk kita gimana caranya memprogram pin-pin ini, gitu ya. Nah, dia dengan salah alamat, misalkan untuk output harus dimasuk ke fungsinya output, gitu ya. Nah, kemudian dan sebagainya. Ini bentuknya juga kita memprogram ini. Kalau dibuat skematiknya seperti ini, ya 8086 sama 88 nggak jauh beda ya. Bedanya nanti cuma di datanya. Kalau yang namanya ini yang 8088 datanya cuma 8 bit, kalau di ini 16 bit. Tapi sama-sama prosesornya itu berjalan dalam 16 bit ya. Nah, di sini yang kita kenal, di sini yang saya tadi bilang register kan tempat penyimpanan sementara ya. Ketika yang namanya apa yang dikirim. Nah, di sini ada beberapa yang namanya register yang kita pakai di sini. Misalkan di sini ada EU ya. EU itu adalah acquisition unit. Ya. Di sini ada registernya AH, AL, BH, BL, CH, CL, DHL, DH, DL. Nah, ini adalah yang untuk AH, kelompok yang HHH ini 16 bit. 8 bit. Ini AE juga sama 8 bit, artinya kalau disatuin jadi AE itu 16 bit. Ya, itu untuk 16 bit. Kalau misalkan jadi 32 bit, ini AE itu akan berubah jadi lupa ya. Kalau untuk yang 64 itu RAX. Aduh apa ya? Itu lupa lagi ya. Kalau untuk yang EAX ya. Jadi EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, SI, ERI ya. Nah, kalau 32 bit seperti itu. Jadi di sini AX itu 16 bit, kalau tambah E depannya EAX itu jadi 32 bit. Kalau E-nya diganti sama RAX jadinya itu 64 bit. Nah, di situ kemudian kalau ini register yang sering kita gunakan. Nah, ini yang untuk ini AX, BX, CX, DX ini termasuk register general purpose register. Jadi register yang umum yang sering digunakan. Ya, fungsi-fungsinya ini bisa menggunakan proses aritmatika, string gitu ya. Nah, untuk yang kelompok ini sering pakai.
Di mana AEK itu akumulator untuk melakukan perhitungan, penjumlahan gitu ya. Kemudian operasi tulis. Kalau BX di sini ini fungsinya untuk sebagai alat memori, biasanya alamat kalau di sini nanti kan ya. Kemudian kalau CX itu counter. Counter itu untuk penghitungan apa namanya selisih ya. Kalau misalnya nih kita mau ngeprint huruf 5 jadi CX nanti di setting 5 misalkan ya. Kemudian kalau DH, DL itu data. Ya, data register. Jadi untuk mengelola data misal masukin huruf nanti kan mengikutin huruf DL berarti nanti huruf D misalkan nanti akan dimasukinnya ke register DHEC ya. Kemudian SP, BP, SIDI ini adalah registernya 16 bit dan dia tidak ada yang 8 bitnya. SP ini stack pointer, ini BP-nya base pointer, SI-nya short index, ini vision index. Jadi kalau SIDI ini termasuk ke register index grupnya. Ya ini stack pointer ini nanti pasangannya dia sama SS kalau di sini. Kalau yang CS, DS, DS, CS, SS, DS, ES itu termasuk register segmennya untuk membagi-bagi. Kemudian IP kalau ini singkatkan CS itu kode segmen. Jadi untuk melihat bahwa program kita itu lagi aktif di mana gitu. Itu CS. Nanti ada saya tunjukin di CS sebelah mana ketika Anda di MU-nya. Kemudian SS stack segmen nanti ini untuk operasi stack dipakainya. Nanti pasangannya sama SP dia. Yang bawah tuh register SP. Kemudian untuk DS data segmen ya. Kemudian ES ekstra segmen. Ini kan data untuk data di segmen, kalau ES itu ekstra, jadi artinya untuk cadangan ya. Nah ini untuk 16 bit, kalau yang 32 ada lagi namanya. Ada yang namanya FS sama GS ya. Itu kalau untuk Pentium 4. Kalau untuk 32 cuma ada 4 segmen, CS, DSS, DS, sama ES. Kalau IP itu index pointer. Ya, ini untuk tempat aja itu jarang pakai untuk kita mengoding. Kalau mengcoding biasanya dipakainya rata-rata yang dari general purpose, index, nah info ini ya EU di sini itu yang sering dipakai. Ya, kemudian apa namanya itu sekilas. Jadi kalau kita cara-cara apa namanya jalannya nanti di sini, nah kita memprogram apa namanya sorry kalau ALU ini sini apa namanya arithmetic logic unit ya. Nah di sini flag di sini, nah ini untuk selisih. Jadi ketika Anda misalkan hasil perkalian atau pertambahan dari operasi yang namanya AX sama BX misalkan, nanti akan menghasilkan register BX. Misalkan nilainya overflow, misalkan nanti ada register OF misalkan, itu yang flag. Kalau untuk apa namanya selisih nanti ada CF dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di register berikutnya untuk pembahasan. Ini kan sekilas untuk mengenal bahwa kita harus belajar dulu registernya. Oke, ini input. Nah, ini artinya yang atas itu memori. Artinya kan kita di POS kan mau programnya nih. Otomatis kalau kita punya otak kan punya badan untuk menyimpannya. Nah, itu tuh input memori berarti artinya ketika Anda mau mengolah data, mau disimpan, Anda ini nyambung ke memori. Ya, atau RAM-RAM itu yang Anda tahu kalau di handphone kan ada tuh. Ya, atau RAM. Kemudian nanti bisa diambil lagi. Nah, kita mau program gimana caranya menyimpan, mengambil ke memori lagi gitu. Atau dimasukinnya gimana atau gimana itu sekilasnya. Kita next. Nah tadi ya yang saya udah iniin processor ini melakukan register. Kemudian di sini ada general purpose yang tadi ada AX, BX, CX, DX ya. Kemudian untuk pointer dan index register tadi udah saya jelasin, ada index register tuh ada I, decision index, ada SI, short index, kemudian ada untuk di apa namanya SP, ada stack pointer tadi ya, ada stack index pointer, ada base pointer BP ya untuk pointer. Kemudian register segmen, nah tadi ada apa namanya DS, CS itu ada segmen, DS itu ada segmen, ada tadi ada stack segmen ya, ada satu lagi ada yang extra segmen. Kemudian bagi register ada 16 ya, nah, tadi yang masih jelasin salah satu untuk selisih ya ini. Jadi ini kita digunakan ketika muncul ketika pemrograman nggak dipakai di programnya yang flag. Jadi kalau memunculkan hasil sekian munculnya apa flag registernya misalnya. Nah yang tadi udah ya
Ya udah ABX, base, CE, counter, DDX data. Nah, ini AX tadi dibagi, kalau untuk yang AX-nya 16 bit nih registernya, kalau dibagi lagi AHL jadi 8 bit 8 bit. Jadi yang AHL di sini yang kecilnya, ini yang tingginya. Nah, jadi kalau saya bisa angka 0 sampai 16, 0 sampai 15 kan 16 bit tuh. Berarti 0 sampai 7 ada di sini di AHL angkanya. Tuh, jadi kalau saya punya angka 1, 1, 1, 1, misalkan yang satu belakang SU gini gampang ya. Misalkan 1, 2, 3, 4 heksa misalkan ya. Nah, itu yang belakang 3, 4-nya masuk ke AL, 1, 2-nya masuk ke AH ya. Ya. Ini segmen ya. Jadi udah saya bahas. Nah, ini yang flag register saya bilang. Flag register itu di sini ada flag. Jadi kalau untuk hasil ada pertambahan itu. Nah, kemudian ada variety, misalkan ada bilang apa namanya angkanya apa sih namanya besar ya. Misalnya ada menghasilkan 0, 0, ini sign in itu kalau sign itu bisa kalau menghasilkan bilangan bertanda ya. Kan ada bilangan bertanda sama bilangan tidak bertanda kalau ada interupsi, ada direction, ada overflow. Ini ada semua. Ini ada. Nah, ini kalau yang X ini register yang ketika register flag untuk poestor yang di atas 16 bit. Kalau yang register 8088 dan 8086 itu cuma sampai sini. OF, DF, IF, TF, CSF, JF, X, AF, X, PF, X sama CF. Ya, itu yang dipakai register flag-nya untuk di register. Nah, ini untuk memulai. Jadi pertama Anda tadi masuk dulu ke EMU-nya. Nah, text editor ini digunakan EMU 8086 itu digunakan untuk sebagai editor, artinya untuk Anda mengetik programnya. Oh, Pak, boleh nggak kalau pakai ini? Boleh. Saya misalkan menggunakan Notepad juga bisa. Tapi kalau yang kalau yang di Notepad, Anda membutuhkan lagi fungsi untuk mengenerate. Mengenerate artinya apa? Mengenerate yang namanya si itunya ketika Anda diketik kan langsung ingin di running harus pakai pemicu kan, bisa pembaca gitu, bisa di running, bisa kalau orang compile ya gimana ya kalau misalkan kita punya sesuatu barang yang pingin dijadiin barang kan harus ada alat lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang namanya di EMU ketika Anda ngetik di sini Anda tinggal pilih emulate di sini langsung jadi gitu kan ya. Seperti itu. Nanti Anda bisa ada beberapa kok ada contoh misalkan Anda menggunakan Notepad terus Anda membutuhkan yang namanya apa lagi gitu. Kalau ini enggak. Cuman kalau di sini hanya terbatas. Kalau pakai EMU 8086 hanya bisa menggunakan 16 bit. Kalau Notepad bebas, 44 bit juga boleh gitu ya. Itu ya. Jadi kalau nanya kenapa Pak pakai EMU 8086 ya karena saya kan mau menggunakan OS Intelnya 8086 yang 16 bit. Jadi kalau saya masukin 30 watt pasti error di sininya. Ya, gitu. Jadi kemudian nggak harus butuh yang namanya nggak butuh yang tambahan lain gitu ya. Nah, di sini untuk sintak dasarnya itu pertama ini model small code WD 100 hexa, artinya model semua itu tanda direktif untuk memberitahukan kepada assembler untuk memori yang digunakan oleh program kita. Nah, yang .code ini titik ya, .code ini adalah untuk yang kode segmen tadi. Jadi tempat Anda menggunakan program Anda di mana gitu. Kemudian ORG 100H, 100H hexa. Jadi artinya kita memulai di memori 100 hexa. Mulai mengetiknya, mulai mengcodingnya gitu ya. Kemudian di sini ada label 1, ada label 2 contohnya. Artinya ke label 1 ini ada yang penama kita buat sendiri. Namanya nanti bebas gitu. Nah, untuk yang di sini itu case sensitive. Case sensitive itu artinya pengaruh. Kalau Anda misalkan label satunya, misalkan contohnya memulai, kemudian nanti sering panggil di sini, kan ada M label 1 di bawahnya. Artinya nanti sama. Di sini label 1 memulai nih. M-nya gede misalkan memulai. Otomatis di M sini harus sama, harus M-nya gede, mulai sama. Ya, jadi nanti untuk melakukan pengulangan, Anda akan mengulang yang ada di label ini. Ini namanya buat bebas sendiri. Okay. Kemudian JMB di sini ada jam ya.
Jam di sini untuk ngelompat. Jadi artinya kalau saya misalnya jam, misalnya label 2 nih, artinya ya untuk yang tempat data program ini akan dilewati langsung eksekusi di sebelah sininya. Itu artinya jam. Ya, JMP itu jam disingkat. Ingat ini pakai bahasa Inggris ya. Kalau ini kan bawaan dari assembly-nya atau bahasa rakitannya. Kalau label itu kita yang kasih nama sendiri. Ya. Kalau Anda mungkin kalau udah biasa di bahasa program lain, ya ini biasanya untuk variabel ada ya. Gitu kan. Oke, kemudian di sini ada untuk mengetik programnya. Nah, label itu bisa berapa banyak, tergantung Anda butuh berapa ininya. Berapa boga. Kalau banyak ya bisa banyak, labelnya banyak. Gitu. Kalau Anda baris programnya banyak, bawa. Kemudian di sini adalah, ini yang dasar ya, yang basic. Jadi kemudian ada interupsi 20H. Ini entity interupsi. Interupsi kalau di prosesor itu artinya ketika kita meminta. Misalkan nih, saya lagi ngobrol misalkan ya sama teman-teman, ngobrolin tentang hari ini kuliah enggak. Gitu. Terus datang-datang teman ada lewat, manggil saya interupsi. Nah itu artinya gitu, minta lain gitu. Sorry, saya ini ada gitu seperti itu. Jadi ada interupsi. Nah, itu interupsi 20H itu interupsi banyak. Ada sampai 200 lebih interupsi. Ya. Yang paling saya hafal itu interupsi 20H itu untuk keluar dari program, ini keluar program ya, keluar dari DOS. Ada lagi interupsi untuk mencetak karakter. Itu dua interupsi 21H itu yang saya hafal. Pak, ini 20H boleh nggak diganti sama biner? Boleh. Jadi artinya Anda dirubah nih. Interupsi, 2-nya dirubah nih jadi biner. Berapa? 2 kan 0010 ya kalau 4 bit. Kemudian ini 0000 4 kali kan? Tambahnya belakangnya B. Jadi kalau Anda rubah nih interupsi ke biner, jadi 20 ke biner nih, nggak pakai heksa. Jadi apa? Jadi 0010 0000 B kan? Nah, makanya orang kenapa pakai heksa? Ya orang biar kebanyakan. Coba Anda susah kalau ngapalin 20H menggunakan diganti ke biner gitu kan. Ngapalinnya kan gampang untuk 20H, itu kombinasinya banyak. Kemudian N label, artinya N di sini akan mengalir sesuai dengan yang di label pertama sini. Meskipun labelnya banyak, Anda buat tetap label per satu yang acuannya. Jadi yang di sini label 1 ya misalkan N-nya label 1. Ya, seperti itu ini tulis belakangnya. Oke, kita lanjut. Praktikumnya di kelas aja. Oke, di sini contoh untuk yang namanya nah itu mulai di sini untuk memulai ngeprint huruf A misalkan. Nah, di sini yang tadi saya bilang Anda masukin dulu model semuanya, code-nya, OLG 100-nya. Nah, ini yang tadi proses di sini adalah labelnya. Nah, saya buat label 1 di sini. Label 1-nya proses, P-nya gede ya, jadi 2. Oke, kemudian di sini mob spasi AH02. Mob apa Pak? Mob itu adalah mnemonik ya. Mnemonik artinya yang di bahasa mesin yang dirubah biar yang perintahnya bisa gampang dihafalin orang, manusia gitu ya. Mob itu kode mesinnya itu untuk yang mob ini ya. Mob ini kode mesinnya tuh 11010. Ya, nah dibuatlah dengan memorinya mob gitu kan lebih susah orang ngapalin bahasa mesin dibandingkan kita begini kan. Kemudian, nah, nih 002, mob ahana, yang merah ini barisnya untuk register. Ingat ya, kalau tanda biru ini nih, ini biasanya untuk mnemonik nih. Jadi sintak bahasanya itu ada mnemonik dulu di sini, kemudian baru di sini adalah, nah ini ada operan 1 sama operan 2. Nah, jadi kalau saya giniin ya, sebagai bagian notepad aja ya, biar lebih jelas. Jadi dia ada apa namanya rumusnya itu ada mnemonik, kemudian operan 1 sama koma operan 2. Ini pakai ini harus begini. Oke, operan 1 itu sebagai tujuan ya artinya. Kalau bahasa Inggris kan kalau kadang-kadang ada orang juga yang menulisnya itu ini ya. Ini destination. Satu lagi itu short. Ya. Nah, sebutnya operan. Ini sebagai tujuan, makanya destination. Ini short, ini sumber. Ini artinya kalau saya di mnemoniknya, contoh yang tadi, mnemonik sama pakai move, misalkan ya, ini move ya.
memangnya saya kayak mau operan satunya ya dicontohin di situ AH 02H misalkan ya. Ya, bisa ya. Artinya copy kan ini kan mob ini fungsinya mob itu sama dengan fungsinya untuk mengcopy atau mengisi atau memindahkan data. Ya. Mob itu fungsinya. Itu move ya. Cuman disingkat jadi mob. Kemudian artinya tadi nilai yang ini kenapa ini short? Ya ini 02 itu short kan ya. 02 artinya pindahkan atau kopikan nilai 02 ke dalam registernya AH. Itu tulisannya ya. Jadi kalau saya iniin misalkan isi atau kopikan nilai 02 ke dalam register AH. Nah, gitu. Jadi artinya kan ini sumber nih. Ini 02 sumber dimasukin ke sini ke AH. Nah, ini 02. Nilai 02. Hexa ya, sorry hexa nih. Nah, itu contohnya. Ya. Ini artinya operan 1, operan 2. Ini Pak, koma ini fungsinya apa? Ini pemisah. Gitu ya. Ini pemisah, memisahkan antara operan 1 sama operan 2 itu dengan koma. Ini ada pertanyaan. Terus Pak, ini yang biru-biru apa? Yang tanda yang ini. Yang nilai set itu beserta karakter. Misalnya kan warnanya hijau nih. Kalau ini. Ini artinya apa? Itu artinya untuk komen. Jadi artinya ini ya. Kalau Anda titik koma, kalau Anda bisa menggunakan PHP, titik koma ini PHP ya, ini itu semikolon artinya untuk mengakhiri kalau di PHP atau Java atau program lain ya yang menggunakan ini titik koma itu untuk mengakhiri baris. Akhir baris menjadi titik koma dia semikolon. Jadi kalau Anda ganti titik dua jika kan jadi error tuh. Nah, kalau di sini itu sebagai komentar. Ya kan Anda kan bisa gini, saya kasih terangan ya, ini mau 02 nilai service untuk mencetak karakter, kasih terangan. Ya kan komen, jadi orang kalau Anda misalkan banyak buat program, lagi banyak banget kan, lagi berapa baris, bisa ribuan baris misalnya. Dan ada ngobrol sama temennya melanjutin ini, lu kode ini buat untuk apa gitu, maksudnya. Jadi kita bisa masuk juga ke orang bawah ini tuh fungsinya baris ini untuk ini gitu. Kan kasih komen. Artinya ini nggak diproses nih. Yang di belakang itu koma. Kalau di PHP kan pakai gini. Pakai slash double slash kan atau enggak pakai yang gini pagar slash pakai bintang ya. Nah, kalau ini kan satu baris, kalau ini bisa beberapa baris komentarnya gitu ya. Kemudian yang saya bilang tadi lanjut. Nah, ini mob DLA artinya kopikan nilai A ini ke dalam register DL. Ya, ingat kalau ini A itu kan huruf-huruf aja. Ini pakai ini kutip satu atau single quote namanya. Ya, kemudian interupsi 21H artinya untuk perintah interupsi untuk mencetak karakter. Jadi karakter yang udah dimasukin ini lihat dulu servisnya. Servis 02 untuk karakter ini. Karakter ini kan apa? Sangat karakter aja satu. Kalau kalimat kan beda kalimat ya. Kalau misalnya kata ya. Kata nanti 09 di sini 02. Kemudian pasangannya interupsi 21. Cetak karakter. Ya, kemudian setelah ini kan udah kecetak tulisannya. Baru Anda akhirin dengan interupsi 20H, kemudian karena ini awalnya proses, diikutin dengan end proses. Ya, kalau saya contohin demo ya, di sini model small. Ya, tulisannya kecil, gedenya nggak apa-apa. .code kemudian org 100A ya. Kemudian ini bebas enter ke bawah berapa ini bebas. Ya. Proses misalkan ini ikutin dia ya, diri sendiri. Proses. Titik 2 ingat titik 2 jangan pakai spasi ya. Titik 2 kemudian Anda bawa misalkan mob. Nah, ini Pak mob campur boleh, campur huruf gede kecil nggak pengaruh. Kemudian ini bisa nggak dicampur? Bisa juga. Tuh. Huruf sih nggak pengaruh. Yang penting ininya ini nih, pengaruh nih yang sini, label ini. Nanti untuk di end di sini. Jadi kan udah mau habis menit ya. Nope, AH
02, 02H, kemudian MOB, DL, kemudian ini kutip A, ya, ini, kemudian nggak apa-apa Pak, makanya nggak usah kalau nggak ada butuh Pak pakai komen. Kemudian lanjut interupsi 21H, kemudian di sini interupsi 20H, kemudian N. Nah ini kita kalau nggak biar nggak salah ini copy aja. Sorry. Ini copy aja nih. Nah, N. Ya seperti itu. Terlihat ya karena waktu udah tinggal 10 menit lagi nih. Ada gratisan nih. Ya kita pengen emulate ya. Ini ada yang salah. Assembly apa namanya? Mode semua no support nggak mau nih. Kenapa? Oh sorry, ini salah ya. Oh, ya, ingat nih, kalau Anda begini, nah kan salah nih, tidak ketahuin baris ini, not supported ya. Ganti Anda pakai M ini model ya. Nah, oke, nah ini betul. Lanjut, nah saya bilang ya, oke. Di sini ada yang waiting, 20 orang, udah kasihan nih. Ya, oke, terus, nah saya bilang tadi ada register ya. Di sini ada AS, CX, DX, ya. Nah, yang ini untuk register tadi yang general ya. Nah, kemudian ada CS, kode segmen ya, dimulai dari 0 berapa nih? 07 ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Berapa lagi nih? Ya. Kemudian kita di ini emulate ya, bisa ngelihat, coba lihat ya. Ininya. Ini mob AH 02. Kita klik single step ya untuk memasukin ini, lihat nih. 02 masuk ke AH kan di sini nih. Sini lihat nih. Single step. Nah, ini 02 ya. Jadi masukkan nilai 02 ke dalam registernya AH ya. Ini AH kan. Jadi di H-nya. Kemudian lanjut masukkan mob DLA. Dia akan masuk ke DL sini. DL kan yang sebelah sini. Klik single step ya. Nah, 40. Kenapa ini berubah 41, Pak? Ini namanya kode ACI. Memberikan kode standar interchange ya. Jadi dibacanya sama profesor huruf A dengan angka 41. Ya, karena A gede ya. A gede itu 41 hexa, kita lihat ACI seperti apa. Mana nih bacanya? Ya, saya masukin nih. ASCII. Nah, Anda sekarang udah enak, udah ada Google semua nih. Ya. ASCII. Jadi kenapa kok pas ini 41? Lihat ke sini nih ada ininya. ASCII, kita lihat mana gambar. Nah, berapa tadi? 41 kan? 41 huruf A ya. Mana 41? Yang hexa di sini ada. Nah, ini kita nih. Kan ada desimal, hexa, dari ada desimal itu 4. Nah, ini 41 itu huruf A. Kalau A kecil dia ada lagi. Ya, samping saya. Oke, untuk ininya. Oke. Oke, ini ya. Ini kemudian ketika Anda ini step lagi, lanjut proses untuk 20H ya. Sekarang posisi 21 kan untuk ngeprint. Kita run. Single step lagi ya. Nah, sekarang masih iterasi 21, kita klik run lagi. Nah, ini huruf A muncul.
Jadi ketika sekarang run lagi yang dieksekusi yang mana? Yang 20-an yang eksekusi kalau saya run lagi. Nah, ini keluar. Oke. Jangan ada yang tanyain karena ini waktunya mepet udah mau habis Zoom-nya. Jadi saya kalau malam ini ada di sini saya kirim slide-nya, di sini ada ECI-nya. Nanti Anda bisa lakukan. Nah, ini tugasnya ya. Jadi buatlah program untuk memberikan nama sendiri, tim sendiri ya. Ya. Di sini ada contoh menyetak kalimat ada di bawah, bisa praktekkan. Nah, misalnya ini contohnya beberapa. Ini Anda pakai sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda tugasnya masukkan nama sama dia sendiri, nimnya sendiri, nampil ya, namanya siapa, nimnya siapa, gitu ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan karena waktunya kita nggak lama di di si Zoom-nya itu. Silakan ada yang tanya dulu atau bisa kalau misalnya nanti kalau Anda agak bingung, Anda bisa nanya nanti komentar langsung di ini aja di di Zoom bisa Anda komentar di yang nanti saya share biar Anda ini bisa nanti bisa buka lagi selain ini. Kemudian nanti ada yang dari ini karena waktu kita Anda bisa kalau ada yang ya. Oke, nanti oke, ini aja ya langsung saya buat di Classroom aja. Di Classroom kan nggak ini ya. Ini saya ini dulu ya. Untuk habis saya habiskan dulu langsung. Udah pada ngisi ini enggak? Udah pada ngisi KRS enggak belum? Udah, Pak. Kemarin pada enggak ada. KRS. Udah, Pak. Belum bisa, Pak. KRS-nya rusak. Hah? Kayaknya rusak. Maksud KRS rusak. Emang pakai itu? Bisa, Pak.